Halo pemirsa, jumpa lagi di Kata Dokter edisi Sabtu. Hasil kerjasama BNPB dan JAK TV. Dan tentunya pemirsa, kita masih menghadapi wabah COVID-19. Ya, pandemi karena kita seluruh dunia mengalaminya. Tetapi juga kita masuk ke musim penghujan, di mana penyakit-penyakit juga bermunculan. Ya, termasuk di antaranya adalah penyakit flu. Nah, pemirsa, kali ini sudah hadir di studio sahabat saya Yanti, ya. Kemudian juga ada Dr. Oki Ramadian dari Mitra Bintaro, dan juga mungkin pemirsa pernah mendengar waktu tahun 90-an dia sangat hit sekali seorang penyanyi, yaitu Ali Koboy. Selamat malam. Terima kasih ya, malam minggu sudah hadir di sini semuanya. Dan topik kita pada malam hari ini adalah mengenai waspada infeksi dan COVID-19 sekaligus. Ya. Oke Yanti, mungkin Yan, kita kan tahu ya bahwa Yanti sendiri mungkin deg-degannya mau kemana-mana, praktek udah berkurang juga, betul. Ketemu dengan pasien juga sedapat mungkin berkurang. Benar sekali. Kemudian saya juga sudah berhenti di rumah sakit. Nah, memang kita takut dengan COVID-19, tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa membedakan nih. Siapa tahu ini kena tapi flu kan, karena lagi musim hujan. Nah, mumpung ada Dokter Oki, kita tanya aja langsung ya. Dokter Oki, silakan pertanyaannya. Dokter Oki, ini menarik nih ya. Kita angkat tema ini kenapa? Karena memang kita masa pandemi, COVID memang lagi hit sekarang ini, dan sudah semua rata-rata kita sudah mengalami, sudah melihat sendiri bagaimana sih orang-orang yang terkena COVID. Itu bagi mereka yang bergejala. Tapi pada orang-orang yang nggak bergejala, itu kita harus lebih aware kan sekarang. Justru katanya lebih banyak itunya, jumlahnya. Nah, Dok, tapi dengan kata Dokter Boyke bahwa dengan musim sekarang, musim penghujan, kembali tidak hujan besoknya, kemudian hujan lagi, dan suhu yang bolak-balik seperti ini nih, banyak sekali penyakit yang datang. Di antaranya justru memang flu beneran. Betul. Nah, bedanya apa sih Dok? Flu yang sebenarnya dengan seperti yang kita ketahui, COVID juga memiliki gejala seperti flu. Bagaimana membedakannya dokter? Iya Dok, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat, COVID kan juga termasuk flu ya Dok ya. Influenza biasa juga influenza. Ya. Nah, inilah tantangannya kita. Secara klinis kita susah bedain. Susah nggak bedain antara influenza biasa dengan influenza COVID-19 ini. Ya. Karena memiliki karakteristik yang sama. Yang membedakan adalah beberapa karakteristik sifat dari COVID-19 yang cukup menonjol adalah anosmia, atau orang tidak bisa menghidu dengan baik. Ya, itu yang sangat strong gejala klinisnya. Tapi kan tidak semuanya COVID-19 mengalami gejala anosmia tersebut ya Dok. Jadi ini tantangan juga. Jadi yang kita awareness di sini adalah secara klinis kita tidak bisa bedaan secara detail. Itulah tantangannya buat pemirsa semua di rumah. Kalau kita punya gejala flu, tetap dianggap agak remeh. Jadi begini, jadi kalau mereka terkena merasa ada gejala-gejala flu, harus tetap dianggap seperti COVID, harus minimal rapid test ataupun swab, begitu? Betul Dok. Jadi kalau memang ada gejala flu, 3 hari tidak sembuh, ya tetap sebaiknya kita di zaman masa pandemi ini harus memikirkan ke arah sana. Juga bukan mikir ke diri kita sendiri ya Dok ya, tapi juga kita punya keluarga, punya istri, punya bapak, itu yang kita khawatirkan. Kalau memang ternyata influenza yang kita hadapi, yang kita anggap remeh, oh saya bukan COVID kok, ini influenza biasa. Dari mana kita yakin kalau ternyata itu benar COVID-19, ternyata kita bisa menularkan kepada orang tercinta kita, Pak Dok ya. Jadi harus dipastikan dulu nih, memang gejalanya memang hanya kayak gejala flu, tapi lemes dan sebagainya, segeralah ke dokter. Atau silahkan lakukan tes. Dok, kita suka melihat kan batuk, pilek, demam, itu kan gejala flu ya, mungkin Ali juga semua sudah, pemirsa di rumah juga sudah tahu. Nah, yang membedakannya nih Dok, seperti apa kita harus mesti anosmia tadi dibilang. Iya, selain anosmia, apakah seperti suhu udara, suhu tubuh yang mungkin ada kriteria tertentu? Karena sekarang kita sudah melihat dikit-dikit kita masuk kemana aja, cek temperatur, cek suhu. Apa itu sudah bisa membedakan nggak untuk si flu biasa atau dengan jawabannya memang tidak menyenangkan, tidak. Tidak bisa ya. Jadi memang gejala klinis influenza saja sama COVID-19 mirip-mirip. Misalnya kan gejala demam itu terjadi sekitar 60-70% kasus. Batuk-batuk sekitar ada yang bilang mengatakan 40-80% kasus. Dan ini terjadi juga pada baik COVID maupun influenza Dok. Jadi ini adalah suatu tantangan benar-benar. Tetap nggak bisa ngebedain ya. Nah Ali, sekarang sebagai seorang penyanyi dulunya, hits ya pastinya.
anak muda zaman itu siapa yang nggak kenal dengan koboi 90s lah pastinya. ya. Oke, nah Ali juga sekarang sebagai pengusaha juga pastinya. Kira-kira dalam masa pandemi ini, apa sih yang kamu kerjakan mungkin keluarga juga terapkan untuk menjaga kesehatan tubuh? Nah, yang pasti gini sih, kalau gue sama keluarga gue, Ya. itu emang kita rutin, setiap seminggu minimal 3 kali itu kita olahraga. Jadi olahraganya itu kayak Tetap ya di masa begini olahraga. Karena Ya. kan kita menjaga kondisi tubuh ya dok ya, menjaga stamina kita supaya kita juga bisa lebih mempunyai daya tahan tubuh yang mumpuni gitu betul. untuk menghadapi virus ini. Terus kemudian yang pasti asupan vitamin Betul. dan juga banyak minum air putih. Setuju. Pokoknya yang kita bilang standar gitu kata orang dulu, cuman pada akhirnya at the end kita emang perlu betul-betul itu kan. dikerjakan, Betul, bukan lagi standar ya, Iya. udah Bukan lagi standar dikerjakan. sekarang. Ya, nah pemirsa ingat pesan ibu. Jadi apa yang dilakukan ketika pandemi, apakah itu flu, apakah itu COVID, tetap ingat pesan ibu. Pakai masker, Mencuci jaga tangan. jarak, dan mencuci tangan. Ya. Ya, dan apa yang dilakukan tadi oleh Ali Kobo juga bahwa dia tetap berolahraga itu semuanya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi yang penting adalah kita mencegahnya. Nah, kembali ke Dokter Oki. Ya. Dok, apa kalau misalnya ada pasien nih datang ke dokter dengan kondisi pilek atau batuk, ya, dokter akan menyarankan apa? Pertama tentu saya akan menyarankan dengan di masa pandemi ini, tetap kita akan seperti ya dok ya, karena sudah kan kita mencegah mendapat pasien itu kan apakah tindakan pencegahan, terapi atau rehabilitasi. Ya. Nah ini udah mau kalau pasien udah sakit berarti saya bersikap sebagai kuratif gitu. Ya. Jadi Ya. pertama tentu saya akan segera menghilangkan gejala simptomsnya, Betul. gitu, Ya. gejala flu-nya. Dan saya akan menanyakan karakteristik. Kan flu itu kan ada bisa virus, bisa Ya, bakteri ya dok. bisa Tentu bakteri. dengan gejala klinis bisa kelihatan nih. Kayak Mas Ali misalkan kalau virus dia demamnya tinggi, Nah, mendadak itu cirinya. tinggi. Terus hari kedua, hari ketiga dia mulai turun, gitu. Sedangkan kalau bakteri dia nggak terlalu banyak demam, kadang-kadang sore, malam. Nah seperti itulah bedanya dok. Itu Nah memang kalau kita pakai karakteristik misalkan dokter bilang flu, saya akan lebih menanyakan lebih detail. Wah ini karena virus nih. Maka tindakan saya sebagai dokter kepada pasiennya, saya akan mengatakan, Pak, Bapak harus kuatin di hal higieninya. 3M, tetap jaga masker di lingkungan walaupun di rumah, kemudian mencuci tangan dan tetap menjaga jarak di lingkungan rumah. Itu tetap kita sampaikan kepada pasien supaya dia tidak bisa tidak membuat mungkin pengaruh ke orang tercinta di rumahnya. Iya, Itu iya, nomor iya. 1 dok. 3M itu harus kita lancarkan. Ya. Yang kedua saya sebagai kuratif saya akan memberikan obat tentu menghilangkan gejala ringan dan sebagainya, sama edukasi ke pasien untuk segera coba dalam masa pandemi ini isolasi dulu deh Iya. sekitar seminggu, itu wajib. Ya. Betul. Apakah Edukasi dokter ya. akan menganjurkan untuk swab atau rapid test? Iya dok, saya akan mengajarkan saya akan jelaskan bahwa ini perlu dilakukan suatu pemeriksaan swab. Tapi itu kan swab juga tidak semua orang bisa Iya, iya, mampu iya, ya, karena betul, kan betul. kita tahu harganya juga Iya, nggak masih lumayan. semua bisa Baik. mampu. Rapid test gimana? Kan nggak terlalu mahal sekarang. Betul Tapi dok. jangan dijawab dulu deh dok. Oh, iya, Dok. Kita akan kembali setelah lagi pemirsa. Oke, Jangan siap. kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter pastinya.